Oke, selamat siang Kota Malang. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu. Anda hari ini sungguh luar biasa ya. Saya lihat, waduh, Kota Malang ini benar-benar luar biasa. Beri aplaus untuk Anda semua ya. Siang hari ini bukan saya mau ngajarin Anda, sama sekali enggak ya. Saya hanya berbagi pengalaman, sharing dengan Anda. Gimana saya jalankan usaha, berkeluarga, dan lain-lain. Saya dilahirkan 49 tahun yang lalu di kota Surabaya ya. Ini foto saya masih umur 2 tahun. Anda lihat nggak? Masih sudah kelihatan gantengnya nggak? Wah. Nah, puji syukur pada Tuhan, saya juga lahir dari keluarga yang sedang-sedang aja. Orang tua kami sangat mencintai anak-anaknya, memenuhi semua kebutuhan pendidikan, sekolah ya. Saya juga punya 3 saudara. 1 kakak wanita dan 2 juga adik wanita ya. Semuanya tinggal di Surabaya. Saya SD sampai SMA kelas 2 itu saya di Surabaya. Kemudian ini yang tadi saya bilang gantengnya itu begini ya. Tahun 76 saya pernah ikut kejuaraan modeling. Jadi peragawan. Wah. Itu waktu SMA kelas 1 ya. 76 dan 77, 2 tahun. Dan saya pun dapat penghargaan juara se-Jawa Timur nomor 1 peragawan. Ini kalau bilang masa bener, saya tunjukin fotonya ya. Nah ini buktinya ya. Ini ada buktinya ya. Ini tahun 76, kemudian ini tahun 77. Tahun 77 malah 2 kali ya, jadi juara umum di se-Jawa Timur. SMA kelas 3 saya tuh pindah ke Bandung. Di sana saya ambil SMA BPK. Sebelum ke sana saya coba review kembali ya. Sebenarnya dulu waktu SMP saya itu pernah tanya pada orang tua saya, gimana ya cara cari duit, saya bilang itu. Waktu SMP ini. Terus papa saya juga jawab gini, yang penting kamu sekolah dulu deh. Nanti saatnya kamu udah ngerti bisa cari duit sendiri, dia bilang gitu. Oh, saya pikir gitu ya. Saya juga masih ingat ya. Saya dulu diajarin papa saya, jangan mau kerja sama orang lain. Jadilah bos atas dirimu sendiri. Oh gitu saya pikir ya. Jadi maksudnya ya jadilah pengusaha gitulah. Jangan mau kerja sama orang lain, dia bilang. Waktu SMP juga saya juga diceritain orang tua saya, dia bilang gini, papa dan keluarga itu nggak ada sekolah yang tinggi. SMP maksimal ya. Kakek saya apalagi ya. Makanya orang tua saya bilang ke saya, kamu harus sekolah yang tinggi. Kalau Anda sekolah tinggi, minimal Anda punya ilmu yang Anda bisa amalkan sampai tua dan Anda bisa cari uang dari sana, dia bilang. Oh, saya pikir, caranya gitu ya, sekolah tinggi. Saya pikir, benar juga ya. Dari sana terus terang saya juga punya tekad gitu ya. Saya harus sekolah setinggi-tingginya. Dan saya harus punya ilmu yang bisa saya praktekkan untuk cari duit. Itu waktu masih SMP ya. Makanya tadi kalau NC bilang saya sekolah di ITB, yaitu ceritanya seperti itu. Kemudian papa saya juga bilang begini, kalau orang tuamu cuma lulusan SMP, minimal anaknya SMA. Atau universitas. Dia kasih ibaratnya gini, kalau orang tua kita jualan bakso pakai dorongan, anaknya minimal harus punya restoran bakso. Artinya apa? Generasi berikutnya harus lebih maju. Maksudnya itu ya. Maksudnya itu. Oke, itu yang saya tangkap sampai sekarang saya masih ingat. Nah, kemudian Januari 78 saya pindah ke Bandung. Saya sengaja pindah ke Bandung itu kelas 3 SMA. Saya punya cita-cita, saya ingin masuk di perguruan tinggi ITB. Saya tahu di Bandung itu skalanya, levelnya itu lebih tinggi ya daripada Jawa Timur. Makanya saya pindah ke Bandung, saya ambil bimbingan tes di sana. Sambil SMA kelas 3, saya bimbingan tes. Puji syukur, tahun 79 saya lulus dan saya diterima di ITB di jurusan fisika. Fisika ngeri nggak? Wah ngeri ya. Ya, dulu saya pokoknya senang rumus-rumus Einstein ya. Wah, relativitas dan lain-lain. Wah, pokoknya pilihan saya fisika. Nomor 2 matematika. Nomor 3 astronomi. Jurusan ngeri semua ya. Tapi saya memang milih itu ya, fisika. Sebelum review ya, sebelum saya masuk ke ITB, saya waktu SMA di Bandung ya. Waktu liburan SMA di Bandung, saya bukannya pulang Surabaya ya. Tapi saya pengen cari duit sendiri. Gimana ya, saya udah mulai kos kan ya. Wah ini mesti mandiri ya, gimana cara cari duit ya. Kebetulan waktu itu ada liburan 1 bulan di SMA, saya berangkat ke Jakarta. Saya jadi salesman, freelance. Jadi saya mau sendiri gitu ya. Kebetulan papa saya punya teman, punya pabrik
di Surabaya, pabrik keran air ya. Saya bilang, "Pak, aku mau jadi salesman lah. Itu kan belum buka pasar di Jakarta ya. Masih di Surabaya aja pabriknya. Gimana kalau saya yang bukain pasar di Jakarta?" Modalnya cuma nekat toh. Nggak ngerti apa-apa ya. Papa saya ngenalin temennya, "Ya sudahlah silakan aja," dia bilang. Modal saya cuma punya kartu nama, punya daftar harga. Terus saya bawa contohnya keran air yang cukup berat 15 kilo, saya teng-teng kemana-mana. Ke Jakarta pun saya juga nggak tahu ya, ini saya mesti jual kemana. Saya tanya sama orang, katanya, "Oh kalau keran-keran ini dijualnya di Pasar Kenari." Oke, saya naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, setelah itu mau turun di mana gitu ya. Saya tanya sama kondekturnya, "Oh katanya Jatinegara aja, nanti naik helica udah nyampe." Oh beneran, saya sampai ke sana dan saya mulai belajar nawarin. Nggak ada yang ngajarin loh, cuma itu karena cita-cita ya. Saya ingin cari duit sendiri, gimana caranya ya. Pokoknya saya modalnya nekat, nggak gengsi, ulet. Ditolak, oh pasti. Jadi saya mau cerita di sini, penolakan itu biasa aja ya. Jadi saya pada bawa contoh bagus, ya ditolak, ya sudahlah. Tapi dari penolakan, dari saya terus-terusan, akhirnya saya bisa buka pasar di Jakarta. Lumayan dapat bonusnya ya. Itu pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama saya jadi salesman, kemauan sendiri, bukan kerja ya, salesman aja gitu. Seperti tadi saya sudah 79, saya diterima jurusan Fisika ITB. Tahun 80 saya mulai banyak belajar tentang instrumentasi. Kelompok bidang keahlian saya itu instrumentasi, elektronika dan komputer. Di sana saya mulai belajar, saya hobinya dulu audio ya, audio system. Saya bisa memproduksi audio merek Amerika. Itu harganya 6 juta waktu itu ya, tahun 80 ya. Saya bisa produksi sendiri dengan harga cuma 600 ribu. Kualitasnya sama percis. Saya ketemu lagi ini 2,5 juta. Saya bisa bikin dengan 250 ribu. Saya tawarkan ke toko-toko, lakunya luar biasa. Disitulah saya benar-benar mulai cari duit. Itu tahun 80. Tahun 80 juga saya mulai kenalan dengan bekas pacar saya. Ya, bekas pacar ini ya. Nah, saya kenalan di SMA ya, SMA BPK. Waktu itu kan saya udah tingkat 1, tingkat 2 ya. Istri saya ini, calon istri saya ini dulu, itu masih SMA kelas 3 lah baru naik ya. Saya kenalan di sana, itu Januari 80. Kemudian Maret 80, saya lamar. Nekat gak? Cuma 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian November, 16 November 80, kami bertunangan. Kita undang teman-teman, dia undang SMA, saya undang teman kuliah saya ya, guru-guru SMA, tunangan, pesta beneran gitu. Nggak main-main gitu ya, modalnya tadi ya, nekat ya. Nekat tapi beneran gitu ya, bukan cuma asal nekat ya. Tanggal 16 November 80 saya tunangan, besoknya 17 November 80 saya ke catatan sipil teken kontrak nikah. Dan lucunya setelah tanda tangan, siangnya pulang masing-masing. Saya pulang di kos, istri saya juga pulang ke rumah mamanya. Kan dia masih SMA, nggak boleh kan? Saya kan mahasiswa, ya udah goodbye, cuma teken kontrak dulu. Jangan buat orang lain gitu ya. Ya. Ada yang nekat nggak di sini kayak gitu kan? Oke ya. Nah, kemudian 17 Mei 81, berarti setengah tahun kemudian baru saya ke Surabaya ya. Kami merayakan pernikahan kami di Surabaya itu pas 17 Mei 81. Waktu itu usia saya baru 21 tahun. Kelihatan ya wajahnya ya. Baru 21 tahun, istri saya 19 tahun. Ekspres. Modalnya apa? Modalnya nekat. Tapi bertanggung jawab ya. Bukan cuma kebelet saudara, tapi bertanggung jawab ya. Kemudian 82 lahir putra kami yang pertama, Andri Lianto ya. Mungkin Anda sudah beberapa kenal ya dengan Andri Lianto. Kemudian tahun 83 saya mulai belajar tentang personal komputer ya. 82 83 itu kan mulai masuk ya personal komputer Indonesia. Saya belajar tentang pemrograman. Di sana saya terus terang jadi seorang programmer. Jarang sekali waktu itu programmer komputer ya. Di situ dapat duit banyak. Luar biasa. Penghasilannya besar sekali ya. Waktu itu programmer komputer. Puji syukur pada Tuhan juga. Saya kuliah 5 tahun di ITB. S1 itu saya nggak pernah bayar uang sekolah. Saya juga nggak beli buku. Karena tiap tahun saya dapat beasiswa. Tanpa ikatan dinas ya. Nah kemudian puji syukur pada Tuhan. Tahun
84 sebenarnya ya. Desember 84 saya lulus sarjana fisika ITB dan Maret 85 saya diwisuda. Di sana saya juga sadar saya ahli komputer tapi nggak ngerti manajemen. Kemudian saya ambil kuliah lagi. Saya ambil jurusan yang berbeda, jurusan teknik dan manajemen industri. Itu benar-benar nol. Fisika pindah ke manajemen, kebayang ya. Itu ilmu yang berbeda ya. Tapi saya bisa diterima di sana, saya belajar di sana waktu itu ya. Dan saya ambil jurusan yang khusus itu sistem informasi manajemen. Sampai tahun 87 akhir, 88 awal saya lulus. Saya lulus 88 sebagai S2 di TI, ITB. Setelah lulus, saya juga mulai buka konsultan manajemen dan IT. Di sana saya mulai buka kantor konsultan dengan program komputer dan lain-lain. Di situ juga mulai 89 saya baru bisa beli rumah sendiri. Jadi jangan pikir terus merit punya rumah ya. Saya itu di kos 8 tahun saudara. Nekat ya benar gak? 8 tahun di kos-kosan tapi punya keluarga. Jadi 89 saya bisa beli rumah sendiri, my sweet home ini ya. Sampai sekarang tahun 90 setelah jadi konsultan, saya punya cita-cita lagi. Saya ingin jadi pengusaha, bukan cuma konsultan. Biasanya konsultan itu kan cuma periksa-periksa aja kan, tapi dirinya sendiri belum tentu punya perusahaannya itu ya. Nah sekarang saya pengen jadi pelakunya sendiri, jadi pengusahanya ya. Itu tahun 90. Nah kemudian 90 ini saya belajar lagi, ya saya belajar lagi. Kemudian saya ikut testing di ITB dan saya diterima di jurusan MBA ITB tahun 90. Nah 90 ini saya pikir gini, daripada saya belajar sendiri, wah dari mana belajarnya? Saya kuliah aja gitu ya. Mau jadi pengusaha, kebetulan ada jurusan MBA ya, Magister Bisnis ya. Saya belajar di sana. Di situ dipilih, mau yang eksekutif 1 tahun lulus atau yang 2 tahun lulus. Saya pilih yang 1 tahun harus lulus. S2 ya. S2 itu kan 2 tahun ya. Saya pilih yang 1 tahun. Kenapa? Loh kan saya punya keluarga. Dapur mesti ngebul, bener gak? Kalau sekolah melulu 2 tahun ya ngebul dari mana, bener gak ya? Makanya itu saya putuskan untuk saya ambil kuliah hanya 1 tahun saya harus lulus. Karena saya punya keluarga juga harus bekerja lah. Tahun 91 ini keluarga saya, ya Andri Lianto, ini Hendy Lianto waktu kecilnya. Tahun 91 saya lulus sebagai S2 di MBA Teknologi ITB. Dari sinilah saya mulai jadi pengusaha. Di sini saya mau ceritakan gini. Saya sekolah ya lulus lumayan ya. IPK saya waktu di sini setahun ya, pas 1 tahun saya lulus, IPK saya itu 3,62. Dari skala 4 ya. Dari skala 4. Jadi bukan berarti saya pengen asal cari gelar, bukan ya. Kan tadi saya udah cerita, cita-cita saya mau sekolah tinggi, saya sekolah bener-bener. Karena hasilnya ini saya pakai untuk cari duit. Ngerti ya? Jadi ilmunya saya bener-bener manfaatin, bukan cuma asal gelar. Makanya saya lulus dengan bener-bener serius. Setelah lulus MBA, saya mulai buka usaha supermarket tahun 92. Ya saya lulus 91, 92 mulai saya buka minimarket dulu ya, dari 1 ruko, tahun kedua di 2 ruko, tahun ketiga jadi 3 ruko. Kemudian setelah jalan normal 3 tahun, saya serahkan supermarket ini ke istri saya untuk dia yang pegang. Kenapa? Karena saya juga sadar, saya seorang konsultan manajemen IT, saya punya ilmunya. Tapi ilmu ini saya nggak bisa transfer ke istri saya. Kalau ada apa-apa dengan saya, nanti gimana nasib istri dan anak saya? Karena itu saya buka usaha ini supaya dia bisa punya pegangan. Ada apa-apa dengan saya, minimal ini hidup lah. Nggak habis gitu ya. Kalau keahlian kan bubar udah. Kalau kita nggak ada. Seperti itu. Jadi tujuan saya seperti itu. Maksudnya gini, kalau Anda punya telur, jangan taruh satu keranjang yang sama. Taruhlah di beberapa keranjang yang berbeda. Kalau kepreset jatuh, kalaupun pecah, nggak pecah semua. Ngerti ya? Itu prinsip orang bisnis seperti itu, bukan ditaruh satu yang sama. Itulah yang saya jalankan, pengusaha supermarket. Kemudian tahun 93 saya mulai buka lagi restoran, ya restoran kecil. Anda mungkin sampai saat ini pasti ada namanya warung steak. Ada nggak di sini warung steak? Ada ya. Itu tahun 83 saya buka di Bandung. Pertama kali, ya itu belum ada. Saya buka warung steak namanya Glory. Itu lakunya luar biasa. Karena apa? Harganya murah, terjangkau mahasiswa, tapi rasanya nggak kalah sama restoran steak yang mahal. Itu saya buka selama 3 tahun. Duitnya lumayan, jadi pengusaha coba-coba. Kemudian tahun 83 juga, saya juga buka distributor daging import dan lokal. Ya saya supply untuk hotel, restoran, kafe.
Dari sana makanya nyambungnya itu ke restoran gitu ya. Berjalan terus, 85 saya diajak ke teman saya untuk buka restoran, bener-bener restoran elit, restoran Eropa, Taurus namanya waktu itu ya. Itu restoran yang Anda kalau lihat ya kelas hotel ya, bagus sekali, mahal. Kita buka ya bagus ya, tapi terus terang belajar jadi pengusaha itu mahal harganya, capeknya luar biasa. Ya, hampir gak punya waktu loh, sibuknya luar biasa. Saya kasih Anda bocoran sedikit ya. Ternyata jadi pengusaha itu gak gampang loh. Saya jadi pengusaha, saya buka restoran yang kedua ini ya, itu cuma 2 tahun ya. Pertamanya bagus, tahun kedua mulai kurang oke gitu ya. Anda tahu gak, saya rugi waktu itu tahun 97 ya, dolar masih 2000. Itu rugi kurang lebih 1 miliar. Kalau diuangkan sekarang, diuangkan sekarang itu kurang lebih kalau 2000 jadi 10.000 berapa? Hampir 5 kali ya, kurang lebih 5 miliar uang sekarang. Sakit gak? Ya itulah Anda harus bayar harganya. Kalau mau jadi pengusaha ya, enggak semua pengusaha itu sukses ya, tapi itulah salah satunya. Itu cerita tentang usaha. Terakhir tahun 2002 saya dipercaya untuk buka distributor sosis se-Jawa Barat. Sampai sekarang, kalau Anda ke Carrefour ya atau ke supermarket yang besar, kalau Anda lihat merek Kimbo, Vigo, itu saya pegang di Jawa Barat. Jawa Timur lain lagi, distributornya. Nah itu cerita tentang pekerjaan ya. Nah sekarang saya mau cerita tentang nembak ya, hobi. Ya, tadi MC sudah cerita ya tentang hobi nembak. Saya dari kecil memang hobi nembak dan berburu. Tahun 81 saya masuk Perbakin, anggota Perbakin di Bandung. Nah mulai saya belajar jadi atlet nembak. Spesialisasi saya itu nembak senjata panjang, laras panjang, senjata api ya. Untuk 100 meter, 200 meter, 300 meter, dan pistol. Tembak reaksi. Tembak reaksi itu tembak anti teroris. Kalau sekarang ya, kalau Anda lihat film-film SWAT, nah itulah kira-kira itu. Itulah yang saya geluti, hobi saya. Nah ini salah satunya juara umum nasional ya, tembak senapan panjang. Jadi saya itu pegang juara nasional berturut-turut 98 sampai 2002. Itu juara nasional terus. Tidak terkalahkan ya. 1 tahun itu pertandingan 10 kali. Tapi 5 tahun saya pegang rekornya terus juara nasional. Karena apa? Nanti saya cerita di belakang ya. Kemudian saya juga jadi anggota tim untuk penerimaan anggota baru untuk anggota tembak reaksi. Pertandingan ini bukan cuma untuk anggota Perbakin ya. TNI Polri juga ikut. Kemudian nah ini pengalaman pertama saya ikut World Shoot, kejuaraan dunia menembak di Filipina Cebu tahun 99. Saya juara nasional kan, wah ikut, urutannya 151 dunia. Ya dari 1000-an sih ya, tapi 151 itu kejauhan loh. Saya pikir gila juga ya, ini juara nasional tidak terkalahkan, tapi kalau juara di luar, ya rankingnya masih jauh ya. Ya nggak apa-apa, ya pulang dari sana. Saya punya tekad, saya punya cita-cita, saya harus lebih baik lagi. Kemudian saya ditanya sama manajer KONI, Bapak punya target berapa untuk next World Shoot tahun 2002, 3 tahun berikutnya. Saya bilang saya punya target 50 besar dunia. Ini waktu sebelum berangkat ya, jadi pulang dari sini, saya sudah tanya target 3 tahun ke depan. Artinya apa? Kalau Anda mau menuju sesuatu, ya Anda harus punya target dulu, harus punya goal dulu, harus punya dream dulu. Ya. Puji syukur pada Tuhan, saya pulang dari sini, saya benar-benar ngotot. Karena saya sudah punya target, saya sudah punya goal. Saya harus mencapai itu. Saya latihan dengan serius, puji syukur pada Tuhan. World Shoot 2002, saya mendapat ranking urutan 51 dunia. Ya, meleset 1 lah. Ini hobi nembak. Jadi artinya apa? Kesimpulannya sebenarnya mau bidang apapun sama. Saya kasih kesimpulan dikit ya. Maksudnya gini, Anda tadi belajar ya, saya bukan buat ngomongin Anda, bukan ya, tapi saya belajar dari dulu itu bagaimana kerangka berpikirnya ya. Saya dulu masih muda, belajar sekolah yang benar ya, sekolah yang tinggi, punya keluarga sambil kerja. Kok bisa? Banyak orang sekolah sambil cari duit. Sekolahnya bubar nggak? Biasanya bubar kan? Apalagi sekolah berkeluarga, terus cari duit, sekolahnya bubar nggak? Biasanya bubar ya. Saya kok bisa bertahan? Karena memang saya punya cita-cita untuk sekolah tinggi. Lulus saya pakai ilmunya untuk cari duit. Jelas ya? Jadi pertama kita memang harus punya impian dulu. Punya cita-cita. Kalau enggak bakal nyampe. Anda enggak bakal kesana kan? Itu satu. Itu penting sekali ya. Bidang apapun sama sebenarnya ya.
Kedua, saya juga memenuhi impian orang tua saya di keluarga saya lulusan S2, sekolah tinggi. Ketiga, saya berkeluarga di usia muda. Kenapa? Ya, memang kepengen aja. Bukan cuma kebelet saudara, bukan ya, tahu ngerti kebelet. Tapi artinya saya memang punya cita-cita berkeluarga di usia muda. Kenapa? Karena saya bilang gini, kalau nanti aku belum tua, anak-anak saya udah besar. Itu cita-cita saya. Ya benar, anak saya sekarang yang besar kan Andri 26 tahun dan satunya 22 tahun. Jadi itu namanya cita-cita. Tapi untuk mencapai itu semua harus mau bayar harganya. Benar nggak? Nggak mungkin Anda mau sekolah ya sambil ini. Nggak mungkin lah. Anda harus bayar mahal, ya. Tapi kalau Anda mau bayar harganya, Anda punya cita-cita, ya pasti nyampe cita-cita Anda. Itu satu ya. Kedua, ternyata jadi pengusaha nggak gampang ya saudara ya. Ternyata mesti keluar uang besar, risikonya besar, capeknya juga luar biasa, dan belum tentu berhasil saudara. Seperti tadi saya sudah cerita ya, pengusaha itu terus terang kalau duitnya sukses ya duitnya banyak lah, tapi hampir nggak punya waktu buat keluarganya. Stresnya luar biasa. Sebagai contoh, saya seorang konsultan ya. Saya kan banyak punya klien pengusaha-pengusaha besar. Konsultan itu kayak dokter gitu ya. Kalau dia punya masalah marketing, masalah finance, masalah apapun, kita dipanggil, dibayar untuk memberikan konsultasi. Ada beberapa teman saya, salah satunya saya, aduh kasihan juga ya, kaya raya. Punya pabrik tekstil di Bandung, kaya raya. Tapi terus terang, karena saya tahu perusahaannya besar, utangnya juga gede. Stresnya luar biasa. Waktunya, waduh sibuknya luar biasa. Sampai istrinya pun mau ketemu, pakai jadwal. Kebayang gak? Saya juga bingung, ini gila ini. Ya, istrinya mau ketemu pakai jadwal saudara. Itulah yang saya pelajari dari sana ya. Ada lagi teman saya, lebih gila lagi. Dia bilang, Pak Franky, saya bangun tidur, di otak saya udah kegambar. Harus ada 10 juta hari itu. Buat apa? Buat bayar hutang, cicilan bank dan bunganya. 10 juta gede gak? Gede banget tuh. Setiap hari dia bangun tidur itu 10 juta harus di depan dia. Kalau dia gak punya penghasilan 10 juta, cicilan bank dan bunga gak kebayar. Stresnya luar biasa ya. Bunga bank itu Anda tahu gak? Tidak kenal hari Minggu. Tidak kenal hari... Loh ya bener dah. Ya namanya hari Minggu bunga bank jalan terus. Bener gak? Mau pagi mau malam jalan terus. Kebayang? Ya Anda mungkin kalau gak punya utang bank, begitu Minggu hore gitu. Kalau dia hore tapi 10 juta. Itu pengusaha ya, jadi ya bukannya pengusaha jelek, enggak ya, tapi ini salah satunya ya, jadi stresnya luar biasa dan hampir nggak punya waktu buat keluarga. Itu yang saya lihat ya, apalagi kalau pengusaha yang nggak punya duit, yang punya duit aja stres, apalagi nggak punya duit tambah nggak karuan ya. Jangan kesinggung ya kalau nggak punya duit. Tips ketiga, saya tadi cerita tentang hobi nembak ya. Saya hobi nembak, saya bisa juara nasional 5 tahun berturut-turut. Kenapa kok bisa? Sebenarnya rahasianya kembali lagi. Pertama, saya memang pengen punya cita-cita menjadi seorang juara. Itu cita-cita saya. Saya harus jadi juara nasional. Kedua, untuk mencapai ini, saya harus bayar harganya. Dengan apa? Latihan yang serius dan konsisten. Bukan cuma 1, 2, 3 bulan, tapi konsisten, terus menerus. Saya kasih contohnya gini. Kenapa kok bisa juara berturut-turut terus, tidak terkalahkan? Karena kalau orang lain latihan seminggu cuma 4 kali, saya latihannya 6 kali seminggu. Kalau orang lain latihan 1 kali latihan 200 butir, saya 300 butir. Ngerti ya? Jadi ada harga yang memang kita harus bayar kalau Anda punya cita-citanya mau tercapai. Jadi itulah salah satunya yang saya bisa sharingkan ya di sekarang ini. Nah, saya juga puji syukur pada Tuhan bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang sedang. Orang tua kita sangat mencintai anak-anaknya, punya keluarga yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, pendidikan yang baik, dan berkat yang baik ya, usaha yang baik. Itu semuanya terus terang anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan ya mungkin saya nggak di sini ya. Tapi sekali lagi kita mau mencapai sesuatu pasti ada impian dulu toh, dan kita mau bayar harganya. Itu yang saya ingin headline di sini. Kemudian bagaimana toh saya selanjutnya kok bisa kenal bisnis Tiansi? Waktu September 2002, Andri anak saya itu pernah datang ke saya, dia bilang, "Pak, saya mau ikut bisnis." Saya bilang, "Bisnis apa?" "Itu Pak, yang produknya makanan kesehatan dari Cina." Saya bilang, "Oh, MLM ya?" "Iya Pak, dari Tiansi," dia bilang gitu. "Oh, ya udah ikut aja."
Nah, kenapa toh? Kenapa saya suruh ikut aja? Karena gini, terus terang saya tahu ya, namanya MLM itu pengembangan dirinya pasti bagus. Ada training-training yang bagus untuk pengembangan diri. Anak saya ini, Andri itu dulunya terus terang pemalu. Malu, nggak pinter bergaul, temennya juga nggak banyak, nggak pinter bicara, dan lain-lain. Mumpung dia mau, ya silakan dong. Mumpung dia mau toh, ya saya dorong aja, ya ikut aja lah. Bagus kok. 2 bulan kemudian, dia datang ke saya. Pak, ternyata Tiansi hebat loh Pak. Loh hebat apanya? Iya, teman kuliahnya Andri ya. Namanya Ibu Livia Helen. Umurnya 22 tahun waktu itu. Sekarang lagi berangkat ke Berlin. Terima mercy dari Tiansi. Saya bilang, nggak salah lu. Ya kan? Saya bilang, nggak salah. Mungkin dari BCA kali. Ya saya coba ngeledek gitu ya. Terus bilang, enggak benar dari Tiansi ini Pak. Gratis lagi. Oh ya, wah hebat juga ya saya pikir ya. Terus Andri bilang gini, Pak, Papa besok malam ada waktu nggak? Loh ada, emangnya ada apa gitu ya? Besok upline saya mau datang ketemu sama Papa. Dia bilang, ya Papa temuin lah. Terus saya pikir, wah gua mau dipresentasi nih. Nah, ya nggak? Ya saya bilang, ya oke lah, nggak apa-apa, datang aja lah. Papa juga nggak kemana-mana gitu ya. Ya udah, besok malamnya ya jam 7 datang ke rumah saya. Kemudian upline-nya nyapa saya. Selamat malam Om. Loh, upline-nya kok muda seperti dia? Ya, upline-nya itu Bapak Nusa ya, nanti Anda lihat, tadi lihat fotonya ya. Itu teman SMP Andri Lianto anak saya. Terus saya pikir ya, kalau saya dulu mau sombong, ini coba flashback gitu ya. Kalau dulu saya mau sombong, mungkin saya nggak tahu bisnis Tiansi. Cuma terus terang gini, kalau Anda pikir ya, ini anak muda datang ke saya, umur 20 tahun, terus dia bilang dia mau nawarin bisnis Tiansi kan? Dia umur 20 tahun, S1 juga belum lulus. Saya S2 2 kali. Kebayang ya? Terus kedua, dia kalau mau ngajarin saya usaha. Loh, saya udah 20 tahun jadi konsultan sama pengusaha. Mau ngajarin saya apa? Bener gak ya? Cuma terus terang, waktu itu modal saya cuma saya mau merendahkan hati, mau belajar dari anak muda. Kenapa? Karena saya tahu, kalau Nusa ini kan bintang 5 waktu itu ya. Dia pasti upline-nya ini pasti lebih ngerti daripada saya. Kalau urusan TNC, kalau urusan bisnis mungkin saya lebih pinter ya. Kalau dia ini pasti urusan TNC mesti lebih bagus loh daripada saya. Ya udah deh, saya mau dengerin. Jadi modalnya cuma itu. Karena saya mau mendengarkan, artinya masuk, diolah, jadi ngerti toh. Jadi saya baru kaget gitu ya. Loh, ada toh bisnis yang modalnya cuma 2 juta, produknya milih sendiri. Terus kalau dijalanin serius, 1-2 tahun bisa bintang 8 dan dapat 40 juta sebulan. Loh, siapa yang gak mau? Bener gak? Wah, saya pikir ini. Belum lagi ngomongnya gini, nanti sampai ke sini, ini dapat BMW gratis, kapal pesiar, pesawat, villa. Waduh, waktu itu gak sempat nawarin produk ya. Soalnya waktu itu Nusa juga belum ngerti ya. Bayangin fotokopi ya. Saya pikir, udahlah gak usah panjang-panjang. Mana formulirnya? Ya iya, modal cuma 2 juta, bener gak? 2 juta. Gua makan sendiri, produknya juga sehat, bener gak? Kalau dijalanin, dapat Mercy, BMW waktu itu, kapal pesiar pesawat. Siapa yang gak mau ya? Ya udahlah, formulir mana, saya teken, udah pokoknya join langsung bintang 3 dah. Ya itu ya. Nah, besoknya, nah saya juga mikir gini ya, Anda kebayang gak, bisnis ini ya, Anda mau sukses itu kan gak jalan sendiri kan? Anda dibantu, dibimbing sama pengundang Anda kan? Saya pikir gampang banget. Anda coba bisnis konvensional, udah modalnya gede, risikonya gede, terus coba-coba sendiri kan? Jadi kok gampang sekali ya? Ya 2 juta, udah ikut aja lah. Besoknya, 2 hari kemudian saya berangkat ke Surabaya, karena waktu itu ibu saya sakit, saya juga beli produk untuk diabetes ya untuk ibu saya. Saya ke Surabaya kurang lebih seminggu. Sebelum saya pulang besoknya, Andri telepon saya, loh Papa pulang kapan? Oh besok Papa pulang. Pak besok kalau pulang, Bapak jangan pulang langsung ke rumah, mampir aja di Hotel Cemerlang. Di Bandung itu ada Hotel Cemerlang, di situ ada namanya Berlin Sharing, pertemuan Berlin Sharing. Itu Ibu Livia dan Pak Ferdinand kan baru pulang dari Berlin ya, terima BMW, mau sharing. Ya udah, saya bilang ya udah nanti saya ikut deh. Sampai ke Bandung,
Saya langsung ke sana. Terus terang saya juga kaget waktu masuk ke seminar. Mau masuk itu saya bingung. Masuk enggak ya? Ini kok anak muda semua. Iya. Ya kira-kira 89% itu anak muda mahasiswa semua. Saya pikir gua paling tua di sini ya. Apa enggak salah masuk gitu ya? Mungkin Anda juga sama seperti sekarang ya. Anda juga masuk, gila ini anak muda semua mahasiswa jingkrak-jingkrak. Benar enggak? Waktu itu juga sama. Tapi tenang, 1-2 tahun lagi Anda kalau simak bisnis ini benar, Anda bisa berubah ya. Saya waktu itu ketemu Andri, ayo Pak masuk Pak. Saya juga ragu-ragu masuk, ya udahlah masuk duduk, saya dengerin gitu ya. Waktu itu ada OPP singkat, terus langsung ceritain tentang Ibu Felivia sama Pak Ferdinand cerita tentang visi ya. Wah dia dapat BMW di sana, jalankan bisnis ini begini. Saya pikir benar juga ya. Nah ini salah satu fotonya ya, Anda bisa lihat klipnya. Ini foto bersejarah ya, mengawali bisnis Tiansi di keluarga kita ya. Berlin Sharing 12 November 2002. Ini benar-benar saya mulai terbuka ya. Waktu itu baru presentasi kan kurang lebih 10 hari yang lalu toh. Ini baru saya lihat benar juga ya. Ada ini walaupun dilihatin miniaturnya doang loh. Ya kan? Tapi saya udah percaya ini gila ini bisnis ya. Bisa dapat seperti inian. Anda pengusaha aja mau beli BMW gampang nggak kira-kira? Paling kredit ya. Ini dapat gratis lagi. Ya siapa yang nggak mau kan? Kira-kira itu ya. Nah, kemudian pulang dari pertemuan ini, saya udah komitmen dengan Andri ya. Oke, kita jalankan yuk serius. Kita balapan yuk, cepet-cepetan ya. Kemudian upline saya juga cerita, oke, kalau mau sukses harus punya dream book. Bener gak? Anda yang sudah bergabungan diceritain ya, kalau mau sukses harus punya dream book. Buku impian, apa yang jadi kepengen Bapak tulis di sana, tempel gambarnya ya. Nah, saya juga sama ya, saya tempel gambarnya ini. Saya punya impian yang paling besar, keliling dunia dengan keluarga ya, mengunjungi tempat-tempat salah satu keajaiban dunia ya, 7 keajaiban dunia. Ini impian saya. Kemudian apa lagi? Nah ini tulisannya shopping anytime, anywhere, anything. Enak nggak? Belanja kapan saja bisa, mau hari Senin, mau Selasa, mau Rebo, bisa. Di mana saja, mau masuk mall mana aja, bisa. Mau beli apa aja, nggak usah mikir bandrolnya, benar nggak? Ini maksudnya ya, ini impian ya. Shopping anytime, anywhere, anything. Kemudian apa yang saya jadi impian saya lagi? Saya pengen bebas waktu. Anda udah tahu ya latar belakang saya pengusaha, sibuk luar biasa, gak punya waktu, ini bebas waktu. Ya waktu itu kan belum ya, tapi ini gambaran saya. Saya sengaja cari foto ini, Anda tahu gak kiasannya, alasannya ya? Ini orang lain sudah pulang, karena besok masih kerja. Saya bayangin dengan istri saya masih ngopi di restoran. Ya, bila perlu pegawainya mau pulang, saya bilang jangan pulang dulu, tak kasih duit tip ya, tunggu ya. Nah, gitu ya. Itu artinya bebas waktu. Kira-kira gitu ya. Itulah bayangan saya ya. Ini kan impian saya, belum terjadi waktu itu ya. Kemudian saya juga kepengen bebas pikiran. Anda lihat wajahnya ini ya. Bukan wajah saya ya, wajah ini ya maksudnya. Mewakili maksudnya ya. Tidurnya enak, nggak stres. Ngerti ya? Bebas pikiran. Dan Anda bisa tidur enak begini nggak? Ya. Dan ingin bebas uang jelas, ya, ingin bebas uang. Kemudian saya juga pengen punya keluarga yang freedom, yang bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Keluarga yang bebas. Dari sini saya mulai sudah bikin dream booknya, saya mulai serius jalankan bisnis ini. Apa sih pekerjaan kita di dalam menjalankan bisnis ini? Presentasi, follow up, dengerin kaset, datang pertemuan, konsultasi upline, baca buku, selesai. Ya enggak? Pokoknya salah satunya presentasi, follow up, baca buku, dengerin kaset, datang pertemuan, konsultasi upline. Udah, presentasi follow up itu maksudnya apa? Presentasi follow up itu banyak orang jadi momok, paling takut mau presentasi aja takut. Padahal presentasi itu cuma menginformasikan kepada setiap orang ada peluang sehat dan sejahtera. Kalau nggak mau, ya wis, cari yang lain. Cuma gitu doang. Benar nggak? Jadi jangan stres gitu ya. Jangan stres, cuma presentasi follow up kok. Nggak mau ya sudah, cari yang lain. Nanti seminggu lagi follow up lagi. Ya, ganti lagi yang lain, yang baru, seminggu lagi balik lagi follow up. Ya cuma itu aja. Memang banyak teman saya, grup saya juga sering tanya saya, Pak, gimana sih ya cara presentasi orang
supaya dia gabung Pak. Gimana caranya Pak ya? Anda juga pernah ditanya gitu nggak? Sering ya sama downline kita ya. Saya cuma bilang gini, kalau mau dapat downline ya gampang. Presentasi follow up aja sebanyak-banyaknya. Oh gitu Pak. Tapi belum mau join, ya terus saja presentasi follow up. Terus saya bilang gini deh gampangnya logika berpikirnya gini. Anda tahu nggak rakyat Indonesia ini ada berapa banyak? 230 juta. Pertanyaan saya dari 230 juta, ada nggak rakyat Indonesia yang masih kepengen punya penghasilan 40 juta sebulan? Di sini mau nggak? Mau semua. Ya udah, cari aja kayak gitu, bener nggak? Kedua, tanya lagi, udah 40 juta sebulan? Pak, ada tambahan lagi. Dapat Mercy-nya gratis Pak, mau nggak? Ya mau atuh, bener nggak? Ya tinggal cari aja orang seperti itu. Orang yang mau bayar harganya untuk mencapai itu semua. Ya, jadi nggak usah stres ya. Nggak usah stres kalau Anda presentasi follow up. Sekarang apalagi? Anda kalau punya impian, Anda mau mencapai, tentu Anda harus bayar harganya kan? Nah sekarang apa yang sudah saya bayar harganya? Contohnya seperti ini. Biasanya malam minggu, saya kalau dulu ya, sebelum ikut Tiansi, malam minggu ya kumpul sama keluarga, ayo kita jalan-jalan ke mall, makan bareng. Tapi sekarang, waktu itu ya malam minggu gak bisa terus-terusan tau. Kita janjian sama istri. Malam minggunya sebulan cuma sekali ya. Yang lainnya apa? Presentasi dan follow up. Itu harga yang memang kita harus bayar. Kalau nggak dibayar begitu ya nggak bisa dong. Satu. Kedua, biasanya malam minggu juga jalan-jalan dengan keluarga ya. Sekarang makan di mall. Ini ada contoh asli ya. Anda juga dengerin kaset saya, mungkin saya sudah cerita di sana. Ini beneran, saya janjian sama prospek saya di awal-awal joinin bisnis ini ya. Saya janjian, Pak bisa ketemu, ini ada bisnis bagus Pak. Oh ya oke, ayo kita mau. Oh aduh, seneng dia ya. Janjian, dia bisanya malam minggu memang. Hari biasanya kerja pulangnya malam. Malam minggu aja deh, jam 7. Oke, ketemu di mana? Oke, kita janjian ketemu di Plaza Senayan. Di sana ada Starbucks ya. Kita ketemu di situ aja. Oke, jam 7 malam ya. Ini malam minggu. Jam 10 pagi, malam minggunya itu saya udah telepon dulu kan, konfirmasi dulu kan. Saya kan tinggal di Bandung. Ini prospek saya di Jakarta. Kita ketemu di Mall Plaza Senayan. Jam 10 saya telepon. Oke ya, jam 7 kita ketemu malam ini di Plaza Senayan. Oke dia bilang. Ya sudah kan, saya berangkat. Dulu nggak ada jalan tol kan. 5 jam itu nyampe ke Jakarta. Sampai jam 10 saya berangkat, ya kurang lebih jam 4, jam 5 udah sampai ya. Saya udah keliling dulu sebentar. Saya tungguin kan, jam 7 mau datang nih. Jam 7 kurang seperempat, SMS datang. Ngomongnya, maaf Pak, saya nggak bisa hadir karena bla 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 bla. Wow. Anda kebayang nggak ya? Ini perjalanan 5 jam sampai Jakarta. Ya cuma begitu doang. Belum pulangnya ini. Belum bayar bensinnya, 5 jam lagi kan. Waduh, keterlaluan saya pikir ya. Tapi nggak apa-apa lah. Anda sering begitu nggak? Sering ya? Ya udah, ampuni aja mereka lah. Karena mereka nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti dia. Ya sudah. Saya pikir ya udahlah nggak datang, ya sudah mau diapain ya? Saya naik ke food court lantai 3, saya pilih makanan dong. Ya sebelum pulang saya makan dulu di food court, ngantri waktu itu malam minggu ya. Udah selesai makan, saya baru ngamati sekeliling saya. Saya lihat sebelah kanan saya ada keluarga ayah, ibu dan anak-anaknya sedang makan bareng malam minggu. Aduh asik gitu ya. Sebelah kiri saya ada anak muda-mudi kumpul kan, malam mingguan. Wah senda gurau, asik. Di tengah sana ada yang pacaran tuh. Waduh malam minggu bener. Di sini saya sendirian ya, keluargaku jauh. Anda ngerti gak perasaannya? Aduh. Gila ya, dulu gua gak kenal Tiansi kok gak begini rasanya ya. Kok jadi begini sekarang ya? Ya. Tapi terus terang saya segera sadar bahwa mereka bisa kumpul begini cuma malam minggu dan hari besar aja. Dan saya sadar sekarang saya sedang berjuang. Nanti 1-2 tahun lagi saya bisa bermalam minggu setiap hari dengan keluarga saya. Itulah yang perlu kita sadar dulu. Kita memang lagi berjuang untuk mencapai sana. Ya oke lah, ngalah dulu ya 1, 2, 3 tahun. Kemudian apalagi yang saya rasain? Nanti Anda juga ngerasain pasti ya. Ulang tahun keluarga, ulang tahun anak, istri. Biasa kita kumpul di rumah kan? Waduh, makan bareng ya, ucapin selamat dan lain-lain. Senang luar biasa ya. Tapi saya harus bayar harganya. Di awal-awal saya jalankan bisnis ini, saya berangkat ke Bali ya, ketemu teman saya. Di sana ada teman nembak saya,
Saya presentasi, gabung, kita ngembangin. Setiap 2 minggu sekali saya terbang ke Bali. Ya presentasi, bikin home meeting, OPP, dan seterusnya. Kurang lebih sampai 6 bulan lah. Tiap 2 minggu sekali saya bolak-balik Bandung, Denpasar. Pernah sekali waktu istri saya ulang tahun. Saya ada di Bali. Saya cuma telepon istriku yang tercinta, selamat ulang tahun. Sorry, aku nggak bisa hadir di sana ya. Tapi istri saya untung ngerti, nggak apa-apa, silakan terus Pak. Nanti kan kita bisa bayar harganya besok-besok ya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya apa ya? Pengorbanan kita itu apa hasilnya? Grup saya di sana, Pak Heru Kuncoro, Silver Lion, BMW kapal pesiar pesawat. Downline-nya lagi Iwan Dharma Putra, Mercedes kapal pesiar pesawat. Dan masih ada 6 orang penerima Mercy dan 30 orang lebih bintang 8 di sana. Ya, itu harga yang Anda harus bayar. Kalau dulu saya nggak mau begitu ya mungkin nggak jadi. Jelas ya, itu pengorbanan yang kita masih bayar. Kalau kita pikir-pikir dulu, iya ya gila juga ya kok seperti itu. Tapi hasilnya ya sekarang Anda nikmat, Anda bisa lihat gitu. Ya itu. Nah kemudian dulu banyak orang ya, saya terus terang puas gitu ya di Bali. Dulu orang sering ngenyek kita ya, jelekin kita ya, ngejek gitu ya. Ini bisnis jual impian. Ya bener juga sih ya. Memang impian dulu bener gak? Kalau gak ada impian mana bisa kemana-mana ya. Bisnis jual impian ini. Tapi sekarang Anda lihat. Bagi orang yang serius jalankan bisnis ini. Impiannya akan terwujud satu per satu. Itu. Nah terus apalagi? Pernah saya ngalami ya. Di awal saya jalankan bisnis ini. Saya sampai ke Purwokerto. Pulang dari Purwokerto gak ada kendaraan. Saya mau ke Jogja lagi jauh. Ya udah kepaksa numpang bis. Bisnya ekonomi kelas ekonomi bawah sekali. Waduh daripada gak pulang gimana ya. Aduh luar biasa baunya gitu ya. Saya kebayang ya. Saya dulu kok rasanya gak pernah naik bis begini ya. Minimal ya kereta api eksekutif gitu ya. Kok sekarang bisa kayak begini. Ya gak apa-apa. Itu namanya proses. Anda juga pasti ngalami nanti ya. Nah kemudian pernah. Nah ini bersejarah ya. Pernah hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-25. Sakral gak biasanya? Dirayain gak biasanya? Ulang tahun 25 tahun loh ini. Jarang ya. Saya lihat ini ya, ini asli. Ini ada tiket OPP Akbar Madiun 17 November 2005. Pas saya nikah 17 November tahun 80 yang catatan sipil tadi itu. Itu kan hari pernikahan saya itu. Benar gak? Saya bikin Grand OPP di sana. Terus terang itu salah saya ya. Saya juga gak lihat jadwal. Saking sibuknya ya. Saking sibuknya udah bikin aja sikat gitu ya. Saya cuma bilang istri saya sebelum berangkat, sorry ya, aku mesti ke Madiun. Ini lagi Grand OPP, lagi anget-angetnya. Padahal mau mulai ini ya. Tapi hasilnya apa? Sekarang dari Madiun sampai Magetan ya, muncul 10 orang bintang 6, 1 orang bintang 7, Ibu Yeni ya, host couple di Madiun. Dan kalau ada bintang 7, pasti ada bintang 8-nya ya. Beri aplaus untuk Pak Harto. Ya. Ngerti ya? Artinya gini loh. Pengorbanan yang kita berikan pasti ada hasil yang ada tuai. Jadi gak usah khawatir, gak usah merasa rugi. Jalanin terus. Saya sudah komit. Kalau saya sudah bikin, saya gak mau mundur. Kalau waktu itu saya bisa bilang, Pak Harto mundurin seminggu. Mau gak mau mundurin, bener gak? Namanya upline ya. Aduh ya udah deh. Biasa gitu, tapi saya gak. Kalau saya udah bikin, ayo jalan terus. Jadi itu salah satu harga yang kita harus bayar. Anda harus komit. Makanya tiketnya saya simpen. Foto bersejarah. Nanti vision seminar ini tak keluarin. Jadi gak usah khawatir, gak usah merasa rugi. Jalanin terus. Saya sudah komit. Kalau saya sudah bikin, saya gak mau mundur. Kalau waktu itu saya bisa bilang, Pak Harto mundurin seminggu. Mau gak mau mundurin, bener gak? Namanya upline ya. Aduh ya udah deh. Biasa gitu, tapi saya gak. Kalau saya udah bikin, ayo jalan terus. Jadi itu salah satu harga yang kita harus bayar. Anda harus komit. Makanya tiketnya saya simpen. Foto bersejarah. Nanti vision seminar ini tak keluarin. Bener sekarang tak keluarin medanannya. Ini sakral ini ya. Tapi oke lah. Toh nanti bisa anniversary setiap hari kan boleh dong. Ya nggak? Setiap hari kan bisa. Nggak usah tanggal ini aja ya. Sekarang bagi Anda yang sudah bergabung di bisnis Tiansi, apakah Anda sering dibohongi sama prospek Anda? Sering ya? Katanya mau datang ke pertemuan. Oke, aku datang ke OPP. Begitu hari hanya ditelepon nggak nyambung. Bener nggak?
Ada lagi lebih gila lagi. Lu di mana? Ayo datang OPP. Ya, sedang perjalanan. Oke, saya tunggu ya. Iya, sampai OPP-nya bubar, nggak datang juga. Ditelepon lagi, nggak ngangkat lagi. Ada nggak? Banyak ya. Anda adalah penerima kapal pesiar berikutnya. Nggak apa-apa saudara, karena saya pun mengalami seperti itu. Jadi biasa aja. Semua orang ada prosesnya seperti itu. Ada lagi nggak? Oh ada, banyak. Saya catetin dulu ya. Ini balas dendam ini ya. Saya juga catetin di HP saya. Kemudian ada lagi cerita seperti ini. Saya mantan juara umum nasional senapan panjang dan tembak reaksi 5 tahun berturut-turut. Nggak terkalahkan. Urutan 51 dunia. Itu pas 2002 akhir loh. Sebelum saya join TNC itu lagi puncak-puncaknya. Senang-senangnya hobi ini. Terus lagi di puncak kan posisinya kan. Aduh. Saya bilang saya punya impian yang lebih besar daripada ini. Karena itu saya bilang saya tunda dulu kesenangan saya. Saya bilang nggak apa-apa deh. Gua nggak nembak dulu. Saya gantung raket. Ibaratnya gitu ya. Tapi nanti 4-5 tahun kemudian saya bisa nembak kapan saja saya mau. Terus hebatnya lagi apa? Nanti yang bayarin TNC yang bayarin saya nembak. Kan bonusnya passive income. Yang beliin peluru ya TNC lah. Kan dapat bonus kan? Itu. Jadi ini salah satunya ya. Kemudian Anda pernah nggak ditolak mentah-mentah bahkan diusir sama prospek? Hah? Pernah nggak? Aduh kasihan deh. Sampai diusir? Pernah? Pernah ya? Sering? Mungkin Anda kurang sopan jarang kali. Hah? Nggak kulo-nuwun langsung masuk gitu? Enggak ya? Siapa yang pernah diusir? Yang pernah ditolak mentah-mentah? Banyak rupanya ya. Beri aplaus untuk Anda semua ya. Nggak apa-apa. Anda juga para penerima Mercy dari kapal pesiar berikutnya ya. Kenapa tau? Kenapa? Saya pun juga dulu pernah seperti itu. Saya pernah bantu kedalaman ya. Bantu kedalaman saya ke prospeknya dia. Pengusaha ban yang balancing gitu ya. Saya datang dia, wah gagah-gagah kita datang. Baru ngomong 5 menit. Terus dia bilang, stop. Lu kalau bicara MLM, stop, tutup, silakan pulang. Jangan ngurangi waktu saya sibuk sekali. Gila nggak? Wah gila, gua diusir juga nih. Ya udah mau diapain ya? Ya sudahlah. Tapi kalau sekarang saya lewat tokonya ya, saya intip itu. Kalau ban saya perlu diisi ban, saya mampir. Pak tolong diisi nitrogennya gitu ya. Saya amatin, sibuknya luar biasa. Masih jadi pengusaha ban, itu kan 5 tahun yang lalu ya. Masih jadi pengusaha ban, naiknya kijang, sibuknya luar biasa. Tapi saya kan udah naik Mercy, lebih bebas waktu, bener gak? Itu pilihan. Pilihan gak? Mau jadi begitu? Ya terserah. Oh dulu dikasih informasi gak mau. Ya gak? Itu pilihan saudara. Nah sekarang ada tips. Tipsnya begini. Ada satu tips bagaimana caranya Anda tidak down. Kira-kira kalau Anda ditolak, diusir, dihina gitu, down gak kira-kira? Down juga ya. Waduh, gila ini teman baik gua nolak nih. Bener gak? Aduh rasanya gimana ya? Nih saya kasih tips ya. Tipsnya begini. Anda boleh tanya para leader Anda, penerima Mercy lah. Boleh Anda tanya. Di sini ada Pak Rizaludin ya, yang sudah terima Mercy. Anda boleh tanya leader-leader Anda semua. Berapa kali sih Anda ditolak baru terima Mercy? Kalau Anda boleh tanya, jawabannya gini, nggak lebih dari 1000 kali. Kira-kira pertanyaan saya ya, Anda mau nggak ditolak 1000 kali, tapi ujung sana terima Mercy gratis? Mau kan? Ya udah, jalan terus saja. Ngerti ya? Sekarang saya kasih lagi tipsnya gini. Harga Mercy C240 kira-kira 620 ya. Kita bulatin 600 juta lah ya. Dapatnya gratis lagi Mercy-nya ya. Terus untuk dapat ini nih, Anda butuh prosesnya ditolak 1000 kali. Kita lihat. Hitung-hitungan dikit ya, matematika. Untuk dapetin Mercy ini saya harus melewati 1000 kali ditolak. Berarti 1 kali ditolak, Anda masih dapat berapa? 600.000 saudara. Bener gak? Bener ya? Artinya gini loh. Anda presentasi sama bapak-bapak, ditolak. Anda bilang, terima kasih Pak. Anda sudah memberikan saya 600.000. Pasti bapaknya heran gak?
Loh kok bisa? Kamu tak tolak kok dapat 600.000. Makanya Pak, Bapak kalau mau mengerti bagaimana dapat 600.000. Nanti hari Selasa ada OPP. Ayo ikut saya Pak. Nanti kalau pulang OPP, pasti dia udah gak nanya 600.000. Pasti udah gabung duluan. Ya, jadi gak usah down. Kalau ketemu ibu-ibu yang nolak, terima kasih Bu, Anda sudah memberikan saya 600.000 loh bonus dari Tiansi. Bingung ibunya, kok bisa gitu ya? Kok ditolak, kok bisa dapat 600.000? Anda boleh tanya kayak gini, Bu, ada nggak teman-teman ibu yang mau nolak saya lagi? Iya kan? Anda tanyain, Bu, ada nggak 10 orang ibu kumpulin yang mau nolak saya? Kalau 10 teman ibu nolak saya dapat 6 juta loh Bu dari Tiansi. Kalau ibunya heran, bingung, makanya Bu, ayo ikut OPP hari Selasa. Pulang OPP pasti dia join. Jelas ya? Jadi nggak usah down, jalan terus. Terus terang di HP saya ada satu folder. Saya tulis ini, penolakan dapat 600.000. Maksudnya apa? Kalau saya udah ngundang orang, terus dia nggak datang SMS saya pakai alasan inilah itulah, saya masukin ke folder itu. Belum 600.000. Ada itu di HP saya kumpulin koleksi 600.000. Terus di follow up lagi gitu ya. Nggak apa-apa, pokoknya 600.000 dulu ya. Kalau nggak percaya, Anda boleh tanya deh. Bener Pak Rizaludin, pernah nggak 1000 kali ditolak orang? Kayaknya nggak pernah deh kita ditolak 1000 kali. Anda tahu nggak, ditolak 1000 kali itu artinya Anda presentasi setiap hari ditolak sekali selama 3 tahun. Itu namanya geblek, bener nggak? Nggak mungkin lah. Bener nggak? Pasti presentasinya salah, bener gak? Presentasinya gini, kalau Bapak gak join gua gaplok lu. Nah, pasti kabur dia, bener gak? Kalau presentasinya bener gak mungkin lah. Pasti ada yang join, ya kira-kira seperti itu ya. Ya itu aja lah, asal Anda tahu caranya ya. Kemudian kita jalankan bisnis ini. Kalau Anda ngerti, ini tujuannya adalah tujuan yang mulia. Kita jalankan bisnis ini benar-benar tujuan yang mulia. Kenapa mulia? Karena Anda menginformasikan ada peluang sehat dan sejahtera. Peluang sehat seperti apa? Ini contoh ya, saya di Bandung punya grup temennya, dia itu bapaknya diabetes. Udah borokan. Kita ke rumah datang, aduh baunya busuk. Cuma dikipas-kipas, gak bisa diperban dong. Terus anaknya bilang, ini bapak kalau gak kering 1 bulan harus potong kaki. Potong kaki biayanya 15 juta, kaki hilang. Anda kebayang kan? Terus saya bilang, Pak, saya punya produk. Ini bagus untuk diabetes. Bapak coba deh. Ya namanya orang 1 bulan lagi dipotong, ya udah dia beli. Coba kalsium, citosan ya, sama beneficial. Citosannya taburin. 1 bulan kemudian, lumayan. Dia ke dokter, loh kok mulai kering. Udah ditunda lagi potongnya. 2 bulan sembuh saudara. Coba. Jadi itu terima kasih ya nggak bisa dibayar pakai uang. Mulia nggak kira-kira? Anda membantu banyak orang seperti itu. Kedua, kebetulan keluarganya orang-orang biasa. Orang tuanya sembuh. Bisnisnya hebat. Jalanin, lu bisa bintang 8 lu. Karena dia lihat orang tuanya sembuh, dia jalanin kan. Suatu saat nanti, kalau dia jadi bintang 8, penerima 40 juta sebulan, terima kasih kedua kali nggak? Oh, itu gak bisa dibayar pakai uang. Itu artinya memberikan peluang kesejahteraan. Jelas ya? Jadi Anda gak perlu down kalau ditolak orang. Karena apa? Anda mengerti tujuan kita mulia. Untuk apa? Menginformasikan kepada setiap orang. Anda tulus saja. Saya tulus menginformasikan pada setiap orang bahwa saya memberikan peluang sehat dan sejahtera. Kalau dia nolak, ya wes, cari yang lain. Pak Luis bilang kalau biar dipotong tinggal jidatnya doang kan. Seperti itu ya. Jalankan aja serius ya. Kemudian sekarang kita lihat ya. Anda mengalami penolakan, mungkin dihina, mungkin pengusiran, diusir gitu ya, dan pengorbanan. Tapi sifatnya ini cuma sementara. Ya, Anda alami ini sementara. 1, 2, 3 tahun aja. Tapi kemenangan yang Anda akan raih itu akan Anda rasakan, Anda nikmati selamanya. Kenapa? Sampai anak cucu kita juga dapat. Kenapa? Karena bisnis ini bisa diwariskan. Bonusnya bisa diwariskan terus. Coba Anda kebayang gak ya? Pernah gak di keluarga Anda, dari kakek mungkin ya, pernah gak mereka punya kapal pesiar dan pesawat? Pernah gak? Gratis lagi. Borok-borok pesawat ya. Motor juga belum gitu ya.
Kebayang nggak? Kalau di keluarga Anda punya sebuah penghargaan pesawat terbang, kapal pesiar, itu luar biasa. Kalau Anda maju ke panggung kemenangan, terima kapal pesiar, pesawat, villa, itu Anda dikenang selamanya. Bahkan Anda masuk Guinness Book of Record-nya Tianxi. Benar ya? Kalau Anda datang ke pabrik Tianxi, ada museumnya, itu ada foto-fotonya penerima reward. Itu Guinness Book of Record-nya Tianxi. Ya. Kenapa saya bilang Guinness Book of Record? Karena Tianxi ada di 200 negara. Sama dengan seluruh dunia kan? Ngerti ya? Itu. Nah, karena itu hidup kita kan cuma sekali. Jadikanlah hidup kita berarti bagi orang-orang yang kita cintai dan sesama kita. Jadi berjuang aja untuk bisnis ini. Selanjutnya, saya coba bicara tentang pengusaha ya. Mungkin di sini ada pengusaha ya. Kalau kita pengusaha, punya karyawan banyak. Bisa nggak pengusahanya bikin karyawannya kaya raya? Kayaknya nggak ada ya, benar ya? Yang kaya pasti tetap bosnya. Yang namanya karyawan ya nasi mangkoknya kan udah dibatasin. Segini aja kan. Kalau lembur ya tambah sedikit lah. Jelas ya? Tapi coba Anda bandingin bisnis ini. Anda bintang 8, berarti Anda membantu banyak downline Anda sudah jadi bintang 7, jadi bintang 6, bintang 5, bintang 4, dan seterusnya. Anda membantu banyak orang yang sukses di bisnis ini. Lain dengan pengusaha. Pengusaha yang sukses cuma kita sendiri. Ya, itu. Dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berhasil di bisnis ini. Sama semua orang. Saya mau cerita lagi, di awal saya jalankan bisnis ini, selain Bali, saya juga ke Surabaya. Ya, ke Surabaya, saya juga presentasi ke teman nembak saya. Ya, waktu itu ada dua orang teman nembak saya, satu pengusaha trading, satu lagi pengusaha pabrik baja. Ya, di Surabaya. Waktu saya presentasi, selesai, terus teman saya ini yang pengusaha trading, dia ngomong, Pak Franky, you kok cerita sama teman kita ini, namanya Pak Hari ya. Pak Hari yang punya pabrik baja, ini modalnya juga udah triliunan, tiap bulan juga dapat minimal 200-300 juta. Alah kalau lu jelasin tentang 40 juta sebulan, ya mana mau dia. Dia bilang gitu ya. Terus saya bilang, iya deh saya tahu Pak Hari kan pengusaha besar ya. Tapi saya datang ke sini, saya itu menginformasikan ada peluang, ada kangtau, ada peluang usaha. Kalau kita mau jalankan usaha ini, nanti deh, saya nggak ngomong 1-2 tahun ya. Skala Anda itu nanti 5, 6, 7 tahun kemudian Anda bisa dapat tambahan ya kurang lebih 200 juta sebulan loh passive income. Mau nggak? Saya cuma nanya gitu. Kalau Anda ditanya gitu mau nggak? Tidak mengganggu usaha Anda. Bener kan? Tapi kalau Anda jalankan usaha ini, Anda dapat tambahan nanti 5 atau 7 tahun lagi passive income 200 juta. Mau nggak tiap bulan? Ya mau, dia bilang. Terus gimana caranya? Gampang Pak Hari, pinjem KTP-nya, formulir keluar, saya tulis, taken. Udah, selesai. Sekarang beliau sudah bintang 8 dan hampir bronze lion loh. Nah, setelah kakaknya join, wah ini sasaran. Kan dia juga nyari kan, siapa? Cari yang paling deket dulu. Wah dicari, adiknya ketemu, Pak Eko. Nah itu ada Pak Eko ya. Kakaknya bilang, kok ikut ya OPP? Apa itu OPP? Udah, pokoknya ikut. Namanya kakak kan, lu ikut. Nah, ya udah ikut ya. Pak Eko duduknya di paling belakang. Saya kan presenternya, jadi kelihatan loh. Dia duduk paling belakang. Kira-kira 15 menit OPP jalan pelan-pelan dia. Kabur. Bayangin. Saya lihat gini, loh kok udah hilang orangnya. Beliau lakukan itu 3 bulan. Datang memenuhi panggilan kakaknya. 15 menit kabur dia. Tapi beliau Anda lihat sekarang bintang 8. Ya toh? Dan sudah punya kaki 1 bintang 8. Jadi sebentar lagi udah bronze lion lagi. Anda kebayang ya. Jadi bisnis ini bisa merubah orang. Jadi ya tinggal Anda prosesnya Anda jalanin aja. Terus follow up, jalanin terus. Kenapa sih pengusaha mau jalankan bisnis ini? Pasti ada impian-impian yang belum bisa mereka jawab di bisnis konvensional. Di bisnis ini bisa. Makanya mereka mau. Tinggal Anda tunjukin aja. Kemudian ada yang bilang gini, Pak, wah saya mau bisnis yang real-real aja lah. Jangan yang kayak beginian. Real-real gimana? Ya pokoknya yang real deh bisnisnya. Loh yang real tuh gimana? Dia gak bisa jawab. Terus saya bilang gini, oke lah, saya pengusaha, mau gak lu kerja sama saya? Mau dong Pak, kerjanya apa? Ya saya punya barang nih, lu bisa jualin gak? Ya bisa aja, sok barang apa aja. Dia bilang gitu ya. Kebetulan nih. Nih barang gua TNC, kalau lu bisa jualin 10 juta, gua kasih duit gajinya 2 juta. Ya kan?
Padahal sebelumnya saya tanya sama dia, lu mau gak kerja sama gua? Mau Pak, kerjanya apa? Ya pokoknya namanya selling aja supaya dapat duit gede. Mau minta gaji berapa? Ya 1,5 juta deh Pak, cukup. Oke, saya kasih 2 juta deh, mau gak? Oh ya mau dong Pak, caranya? Ya pokoknya ini produk 2 juta, lu habisin 10 juta sebulan, gajinya 2 juta. Mau gak? Mau. Terus saya bilang, loh yang gak real tuh siapa? Bener gak? Loh kalau dia bisa jualkan 10 juta, bonusnya kan 2 juta, bener gak? Blow on berarti kan, bener ya? Terus yang gak real tuh gimana, bener ya? Jadi bisnis ini, aduh, makanya ya mungkin belum jelas dia ya. Caranya seperti itu aja. Saya cuma gitu, akhirnya dia gabung, join, dan jalankan bisnis ini. Padahal dia bilang tadi gak real. Yang gak real tuh kayak gimana? Saya coba bandingin ya. Saya juga tanya sama salesman yang lain. Ada salesman elektronik ya, yang biasanya suka di mall-mall itu. Saya juga tanya, Mas, ini targetnya berapa besar Mas 1 bulan? 1 bulan targetnya 25 juta. Itu gajinya dia, bonusnya cuma 1,6 juta. Kebayang, dia punya target 25 juta jual, bonus dari perusahaan cuma 1,6 juta. Lah ini saya cuma kasih target 10 juta, dapat 2 juta. Apa gak mau dia? Jelas ya? Jadi di dunia luar juga sama. Anda gak ada omset, ya gak ada penghasilan, bener gak? Sama aja, ya real aja gitu, ya. Kemudian, oke, di sini banyak mahasiswa. Ada yang mahasiswa? Banyak nggak? Wah, banyak ya. Oke, sekarang saya mau tanya mahasiswa nih. Mahasiswa punya impian untuk jadi sarjana nggak? Atau cuma numpang asal sekolah? Enggak ya. Pasti Anda tujuannya sekolah untuk jadi sarjana, punya impian untuk jadi sarjana. Sekarang kalau Anda lulus, kira-kira langsung dapat duit nggak? Enggak juga. Yang dapat apa? Ijazah doang doh. Ijazah. Anda mesti lamar sana, lamar sini, ratusan perusahaan. Mungkin ada yang terima Anda wawancara, mungkin ada 1 yang terima Anda. Kira-kira kalau Anda diterima dikasih gaji berapa? Kira-kira aja. Berapa? 700. Kok kecil banget? 700 ya? Ya udahlah, anggap aja 1 juta ya. Kalau Anda dapat 1 juta aja, Anda kebayang gak? Anda sekolah setengah mati dibiayain oleh orang tua Anda itu membiayai Anda, investasi puluhan bahkan ratusan juta untuk supaya Anda lulus, benar ya? Tapi setelah lulus, Anda cuma digaji 1 juta, itu nggak break even point, nggak balik modal, ya gak? Ya karena itu terus terang berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk orang tua kita ya, memberikan sekolah buat kita, menginvestasikan semuanya ya. 1 juta ya, oke 1 juta. Nanti Anda bisa lihat berikutnya ya. Nah, di sini ada yang seorang karyawan, banyak yang kerja, cuma 1, yang lain pengangguran. Oh banyak ya, oke. Beri aplaus untuk yang karyawan ya. Nah, saya mau tanya nih, Anda yang karyawan, entah Anda sudah kerja 5 tahun atau 10 tahun atau sudah 20 tahun. Pertanyaan saya gini, Pak, kira-kira kalau Anda sekarang yang jadi karyawan, kira-kira deh 5 tahun lagi, bos Anda mau gak kasih Anda gaji 40 juta sebulan? Hah? Enggak ya? Ditendang iya mungkin ya. Kalau gak 5 tahun, 10 tahun lagi deh, kira-kira bos kita mau kasih kita gaji 40 juta sebulan gak? Kayaknya sulit ya, bener gak? Kata bosnya mending buat gua deh daripada buat lu, gitu kan? Sekarang Anda coba bandingin dengan bisnis ini. Anda jalankan bisnis ini serius. Ikutin kurikulum yang benar. Core person, core leader, Excel. Unicorn sudah ada programnya ya. Core person, core leader, Excel. 1-2 tahun. Anda bisa bintang 8 dan punya penghasilan 40 juta sebulan. Gede nggak? Itulah perbedaannya ya. Itulah perbedaannya. Sekarang misalkan, Pak, saya meleset Pak, 2 tahun gak bisa bintang 8. Oke lah, Anda meleset 5 tahun jadi bintang 8 terus punya penghasilan 40 juta sebulan. Masih gede gak? Gede. Ya udah jalanin aja toh. Jadi jangan banyak alasan ya. Kemudian ada yang bilang, Pak, bener gak Pak 1 tahun 2 tahun bintang 8? Nih saya buktiin sendiri ya. Saya setahun bintang 8. Anak saya Andrilianto mahasiswa 2 tahun bintang 8. Jadi 1-2 tahun bintang 8 itu beneran, bukan bohongan. Jadi apa yang dituliskan Unicorn itu bener. Asal Anda serius jalankan, ikutin kurikulum yang benar. Kemudian coba kita bandingkan sedikit ya. Misalkan gini, Anda sebagai seorang karyawan kerja, atau gini, mahasiswa baru lulus, melamar kerja terus diterima. Ya, tadi kasih gaji berapa? 1 juta sebulan ya, 1 juta sebulan.
Kalau dia kerja sampai 24 bulan, 2 tahun ya, dia sudah kumpulin berapa? 1 juta kali 24 bulan. Berarti dia sudah kumpulin 24 juta. Benar gak? Ini gak makan, gak minum, gak beli baju kan? Dikumpulin selama 24 bulan, sejuta, 24 bulan, 24 juta. Ini satu sisi karyawan ya. Nah, satu sisi orang Tiansi, baru gabung, masih culun-culun gitu ya. Pak, aku pengen sukses. Gimana caranya sukses, Pak? Pokoknya jadi core person, core leader, Excel, bintang 3 secepatnya. Oke, dia berjuang mati-matian. Dia jalan 2 tahun, bintang 8 juga kan? Punya penghasilan berapa? 40 juta sebulan. Yang ini, yang kerja, ngumpulin 24 bulan, cuma 24 juta. Anda bisa bayangin, ini sebulan 40 juta, ini ngumpulin 2 tahun, cuma 24 juta. Masih susuk 16 juta, saudara. Nah, terus, ini Anda bandingin sendiri ya. Terus, yang orang Tiansi ini, yang jalani selama 24 bulan, emangnya nggak terima bonus? Kan dia juga dari bintang 3, jadi 4, 5, 6, 7, itu kan terima bonus ya. Itu kalau Anda benar-benar jalankan dengan serius, Anda jadi core person, core leader Excel, 2 tahun itu Anda nggak kurang bisa terima 100 juta minimal. Ya, Anda boleh buktiin sendiri lah. Kalau Anda serius jalankan bisnis ini, 2 tahun pertama pasti Anda sudah bisa terima 100 juta bonusnya. Sebelum Anda mencapai bintang 8. Sudah bisa bandingin ya, orang yang kerja selama 24 bulan, dia cuma ngumpulin 24 juta. Sedangkan orang yang Tiansi selama 24 bulan, dia sebelum jadi bintang 8, dia sudah terima 100 juta. Itu bedanya jauh sekali bumi dan langit. Nah sekarang kita bandingin lagi. Yang kerja nih, karena kerjanya luar biasa, rajin, jujur ya, sakit pun dibela-belain datang. Wah bosnya seneng dong. Oke, mulai bulan depan saya naikin gaji 1,5 juta. Gede gak 1,5 juta? Dari 1 juta mau naik 1,5 juta itu 50% ya. Gak gampang. Tapi karena bosnya senang, oke, dinaikin 1,5 juta. Berarti di bulan ke-25 dia dapat 1,5 juta. Ya kan? Bulan ke-26 1,5 juta. Bulan ke-27 1,5 juta. Sampai tahun ketiga, benar gak? Sekarang Anda bandingin sama orang Tiansi yang tadi. Dia berjuang 2 tahun jadi bintang 8, 40. Bulan ke-25 dapat berapa lagi? Yang 40 lagi. Bulan ke-26 40 lagi. Bulan ke-27 40 lagi. Anda bisa bandingin gak? 40 juta lawan 1,5 juta. Selisihnya 38,5. Jauh selisihnya saudara. Itu namanya bumi dan langit. Iya gak? Ya mudah-mudahan Anda hari ini datang. Saya bukan mau menyindir yang kerja. Enggak ya, Anda bekerja sudah jadi pahlawan buat keluarga. Tapi ini ada pilihan hari ini. Anda bisa melihat. Ya, mudah-mudahan Anda bertobat dan kembali ke jalan benar. Ya bumi dan langit bedanya saudara ya. Oke, sekarang saya mau tanya, ada nggak pengusaha di sini? Wah ada ya, beri aplaus untuk pengusaha yang udah datang ya. Sekarang saya mau tanya sama pengusaha, atau anda lah yang cita-cita jadi pengusaha. Gini, kalau misalkan Anda hari ini Anda punya uang 500 juta deh, atau 1 miliar ya, Anda punya uangnya. Terus saya mau tanya, Anda mau buka usaha apa? Ada yang masih bengong, usaha apa ya? Lagi sepi, yang ini sepi. Wah saingan banyak, bener gak? Nggak gampang, milih jenis usaha juga bingung sekarang ya. Padahal Anda sudah punya uangnya aja, Anda bingung. Apalagi yang nggak punya duitnya. Lebih parah lagi ya. Nah sekarang kita lihat. Sekarang kalau Anda memang benar, Anda punya uang 1 miliar aja ya. Anda mau buka usaha, katakanlah Anda mau buka counter HP misalkan. Atau mau buka toko variasi motor yang lagi laku ya. Atau mau buka rumah makan ayam goreng gitu ya. Pertanyaan saya gini, kalau Anda buka suatu usaha, ada yang ngajarin Anda nggak untuk berhasil? Nggak ada ya. Anda kalau nggak percaya gini deh, Anda datang ke counter HP yang terkenal, misalkan di Malang, di mana ya, yang sukses. Anda tanya, Pak, saya mau belajar kiat-kiat apa Bapak supaya sukses Pak, sebagai toko counter HP seperti ini Pak. Wawancara gitu ya. Terus dia tanya, buat apa Anda mau tahu? Iya Pak, bulan depan saya rencana buka counter HP juga. Kira-kira mau diajarin nggak? Ya nggak ada deh. Benar ya? Artinya apa? Anda mau sukses di bisnis konvensional, Anda harus usaha sendiri, trial error, coba-coba. Benar ya? Nah sekarang di Tiansi, Anda mau sukses yang tadi bintang 3 yang masih culun-culun nggak ngerti, kan dibimbing sama upline-nya kan? Jadi core person, core leader,
Excel, ayo datang OPP, dan segala macam. Follow up dibantu, presentasi dibantu. Anda dibantu oleh pengundang Anda juga dibantu oleh leader-leader Anda yang sudah berhasil. Betul ya? Simpel sekali sebenarnya. Di dunia usaha luar, Anda sulit sekali. Anda mau sukses itu belajar sendiri, trial error. Di sini Anda sudah dibimbing oleh pengundang Anda. Karena itu berikan aplaus yang pengundang Anda ya. Sekarang katakanlah Anda buka counter HP sendiri ya. Atau buka rumah makan lah, atau buka apa aja lah. Punya modal 1 miliar. Pertanyaan saya gini, 4 tahun dari Anda jalankan usaha ini, 4 tahun kemudian, Anda bisa nggak punya penghasilan atau punya profit lah 1 miliar lagi di luar modal Anda. Anda punya uang 1 miliar nih, usaha ya, atau usaha apa deh, pokoknya yang halal ya, usaha. Terus 4 tahun kemudian Anda bisa punya penghasilan 1 miliar lagi di luar modal Anda. Bisa nggak? Sulit. Mungkin ada yang bilang tapi sulit saudara. Nggak gampang. Tapi di bisnis Yansi ya, kita lihat. Yang tadi bintang 3 ini kan masih culun-culun. Dia pokoknya nurut sama upline-nya. 2 tahun bintang 8. 40 juta kan? Dari sini sampai sono kan minimal 100 juta ya. Selama 2 tahun. Terus dari bintang 8, katakanlah dia berjalan lagi bintang 8. Terus bintang 8. Nggak mau naik peringkat dia. Sampai 24 bulan ke depan. Artinya apa? 24 kali 40 juta. Berapa? 24 bulan kali 40 juta. Anda sudah terima berapa? 960 juta. Ditambah 100 juta 2 tahun pertama. Jadi berapa? 1 miliar lebih. Benar nggak? Anda bandingin tadi yang pengusaha. Udah modal 1 miliar juga belum tentu dapat 1 miliar. Anda bisa pilih. Ya, ini pilihan ya. Ada bisnis yang begitu luar biasa. Modalnya murah sekali. Tapi kalau Anda serius 4 tahun pertama Anda bisa dapatin 1 M. Ya. Kalau nggak percaya Anda hitung sendiri lagi nanti di rumah ya. Tapi itulah kenyataannya ya. Emangnya jadi pengusaha gampang? Ini saya cerita pengusaha ya. Ternyata nggak gampang ya. Anda sudah modal besar juga berjuang luar biasa belum tentu berhasil. Kalau Anda baca buku Robert T. Kiyosaki ya, Why We Want You to Be Rich sama Donald Trump. Di situ tulis, ada 100 pengusaha baru di Amerika, dilihat. Selama 5 tahun pertama, yang bertahan hanya 10%. Terus yang bertahan 10% ini, dilihat lagi 5 tahun berikutnya, tinggal 10% lagi. Jadi artinya apa? 100 perusahaan baru selama 10 tahun, itu tinggal 1 yang survive. Berarti apa? Nggak gampang di dunia usaha. Tapi di bisnis ini Anda mau sukses, Anda dibimbing. Ada kurikulumnya yang luar biasa. Unicorn sudah menyiapkan semua itu. Beri aplaus untuk Unicorn ya. Saya terus terang menjalankan usaha ini, saya juga nggak sendirian ya. Saya juga dibantu upline saya. Ada Andri Lianto, ada Nusa, ada Pak Handri Wiguna, Pak Fung Yung, Ibu Livia dan Ferdinand, dan Pak Louis Tendean ya. Mereka semua juga membantu. Karena kalau saya sukses, mereka juga sukses. Saya bantu downline saya sukses, saya juga ikut sukses. Ya, karena itu beri aplaus untuk upline-upline kita semua ya. Saya sarankan kalau Anda mau jalankan bisnis ini, Anda jalankan dengan sekeluarga Anda. Bapak, ibu, anak, cucu, buyut, kalau bisa ikut semua deh. Contoh saya sekeluarga jalankan bisnis ini dengan istri, dengan 2 anak saya, Andri Lianto, Hendy Lianto ya. Andri Lianto anak saya, dia sudah terima Mercedes-Benz dan kapal pesiar. Saya juga sudah kapal pesiar dan Mercy-nya. Hendy adiknya sudah bintang 7. Artinya apa? Kantong kiri, kantong kanan, kantong muka, kantong belakang, bonusnya penuh sama Tiansi. Benar ya? Makanya jalanan dengan keluarga. Nah kalau punya bapak, ya bapaknya dipresentasi deh. Kalau punya anak, anaknya presentasi. Supaya jalanin bisnis ini. Jangan main melulu. Daripada malam mingguan ngelantang lontung gak karuan, jalanin bisnis ini. Oke, berikut ini saya mau tampilkan beberapa hasil yang saya dapatkan selama jalankan bisnis ini dengan keluarga saya ya. Ini Andri Lianto, anak saya. Beliau juga upline saya juga. Beri aplaus untuk Andri Lianto ya. Beliau jalankan bisnis ini 2 tahun. 2 tahun dia bintang 8. Ya kira-kira 3-4 bulan kemudian Andri beli sendiri mobil Jet3 dia. Ya second sih, tapi lumayan harganya 350 juta. Ini anak muda ini bisa. Uang sendiri loh, saya nggak ngasih duit. Uang dari Tiansi. Ya. Kemudian September 2006 Andri dapat penghargaan dari Tiansi berupa Mercedes-Benz gratis. Tapi Andri bilang,
Waduh Pak, kalau saya dapat Mercy, saya nggak suka. Ini bapak-bapak, dia bilang. Saya lebih suka anak muda yang sport mobilnya. Ya udah, akhirnya seizin TNC, mobil ini dijual, Jet3 dia juga dijual, dia tombokin, dia beli namanya ini, Jet4. Ya. Jet4, ya. Mobil balap. Ya, anak muda kan seneng gini ya. Kalau saya sih nggak terlalu suka yang balap gini ya, tapi dia suka ya sudah. Kan impian dia sendiri. Saya mau cerita ini bukan buat saya mau nyombongin Anda, enggak sama sekali ya. Ini adalah bukti buat masa depan Anda juga. Kalau saya bisa, berarti Anda juga pasti bisa, ya. Nah, kemudian ini Desember 2006 saya sendiri beli apartemen di Jakarta di Tamrin Residen ya, itu ya, kurang lebih 150 meter dari Bundaran HI, 2 bedroom ya, kurang lebih 800 juta. Duitnya dari Tiansi. Kemudian, nah ini adiknya Andri, Hendy Lianto, nggak mau kalah. Kalau kakaknya dapat Mercy, gua bisa beli sendiri. Beliau bintang 7, dia beli sendiri Suzuki Swift-nya. Nggak mahal lah, 165 jutaan. Tapi bisa beli, lumayan kan? Ya. Kemudian, ini yang lebih baru, 22 Januari 2008, Andri Lianto, dia beli rumah sendiri di dekat Dago Pakar ya, dekat rumahnya Pak Luis. Nggak mahal sih, 1,1 miliar. Ya, ini duit dari siapa? Dari Tiansi. Bukan saya kasih duit ya, dia punya duit sendiri. Tadi saya bilang ya, kalau Anda jalankan serius bisnis ini, 4 tahun aja Anda bisa muncul 1M. Andri udah lebih dari 5 tahun, hampir 6 tahun sekarang ya. Jadi Anda hitung sendiri berapa duit yang dia sudah terima. Ini sekali lagi bukan buat mau nyombongkan Anda, enggak sama sekali. Tapi ini bukti bahwa Anda juga bisa, masa depan Anda juga sama. Kalau Anda serius mau jalankan bisnis ini. Kemudian, nah ini terbaru ya. Andri ternyata 1 tahun bosen dia pakai Jet4. Dia ganti pakai BMW seri 3 Coupe 330i Sport. Ini baru ada 6 unit di Indonesia, harganya nggak mahal, 1,2 M. Ini duit dari Tiansi. Kalau saya suruh beli gini, enggak deh, saya beli yang lain. Ya, tapi kalau dia suka ya impian dia. Bagi yang sudah ke Bandung mungkin pasti sudah lihat ya. Jadi bukan bohongan, beneran ini ya. Nah ini yang terakhir, Andri 18 Oktober 2008 menikah. Dengan biaya sendiri. Pestanya 2 kali loh. Di Bandung sekali, di Jakarta sekali. Bayar sendiri, nggak nyusahin orang tua. Jangan kayak, ya kalau Anda tahu mau nikah tapi minta orang tua ya, Anda bisnis ini dulu lah ya. Nanti 2-3 tahun Anda bisa nikah sendiri ya. Ini semua adalah bonus Tiansi. Kalau Anda serius jalankan, Anda bisa seperti ini. Sama aja. Nah ini jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya sekeluarga pernah ke Malaysia Januari 2005. Kemudian saya dengan Andri dapat penghargaan dari Tiansi gratis. Waktu itu ke convention di Cina April 2006. Ini ke Forbidden City. Kemudian kita mampir ke pabrik Tiansi di Tianjin. Kantornya di Beijing. Ini Henderson Center. Kemudian kita juga ke Great Wall tahun 2006. Anda kalau lihat impian saya tadi, saya juga pengen ke Great Wall. Ini salah satunya sudah terwujud. Kemudian ini sampai ke puncaknya, jalan kaki dari bawah sampai atas. Kemudian Roma, Italia, November 2006 ya. Saya sekeluarga berangkat ke Eropa, ini bersama leader-leader yang lain. Ini terus terang gratis dari Unicor. Beri aplaus untuk Unicor ya. Asal berlangganan Netpi dan Excel. Ini beberapa leader sekarang udah berangkat dari sana ya, bareng-bareng ya. Ini perjalanan Eropa gratis. Kalau kencing aja bayar sendiri ya. Iya dong. Ya, bersama Unicor. Kemudian ini kita mampir ke Vatikan, kita ke Menara Miring Pisa. Anda lihat tadi impian saya, salah satunya ke Menara Miring Pisa ya, sudah terwujud. Kemudian Venesia, kota romantis. Kemudian kita ke Gunung Titlis, ini puncak gunung yang tinggi ya, 3000 meter di atas laut, ini di Swiss, ini salju abadi. Kemudian ini pemandangan yang luar biasa di Swiss. Nah, menara Eiffel, Paris. Ya, ini salah satu impian saya yang di dream saya. Kemudian ini gerbang kemenangan Prancis, kita mampir ke Belgia, kita mampir ke Belanda, ada kincir anginnya. Ini baju Belanda ya, ini asli, foto di sana. Kemudian Agustus 2007, puji syukur pada Tuhan saya bisa dapat gratis dari Unicor ke Holy Land. Saya
Kristen saya berangkat ke Yerusalem, ya ini lewat Yordania. Yang Muslim berangkat ke Mekah, Medina, yang Buddha berangkat ke Tibet waktu itu. Ini kita mampir di Laut Mati, Dead Sea. Nah ini Holy Land di Yerusalem. Nah ini yang Muslim ketemu, kita bareng-bareng berangkat, terus pulangnya ketemu di Mesir, ya. Kemudian ini ke puncak Gunung Sinai, ini Egypt, ya, piramid. Kalau Anda tadi lihat dream saya, itu salah satunya piramid. Dulu saya pikir gini, saya mau bayar sendiri. Ternyata gratis dikasih dari Unicorn. Anda mau gratis atau bayar sendiri? Udah pokoknya Netpi kejar Excel, udah gitu aja ya. Ini Sphinx. Kemudian saya mampir ke Dubai sebelum ke konferensi di Afrika. Ini hotel, salah satu hotel termahal di dunia. Kalau Anda mau nginep sini 9.000 US dollar semalam. 90 juta lah semalam gitu. Kemudian ke konferensi di Kenya ya. Waktu itu saya berangkat dengan Andri ke konferensi di Kenya. Waktu itu saya penerima Mercedes-Benz dan Andri yang terima kapal pesiar ya. Bapak dan anak masuk majalah, terima reward bareng-bareng ya. Ini juga terima reward dengan downline, ini Ibu Sri, Pak Heru dari Bali, ini Ibu Livia ya. Kemudian tanda tangan serah terima Mercy-nya gratis, itu 25 Februari 2008. Ini kita berkunjung ke pabrik, Anda disuruh pilih sendiri. Mau warna hitam boleh, mau silver boleh, terserah Anda pilih sendiri deh. Dan di sini juga dikasih nama, ada nomor mesinnya. Oh ini berarti punya Anda. Kalau Anda gak suka mau ganti lagi boleh. Cakep gak Mercy-nya ya? Cantik ya? Daripada Tiger Mercy. Ya, ini dalamnya kulit semua. Nah sekali lagi ini gratis saudara. Ya. Bukan dicicil ya, bukan dicicil. Ini gratis ya, bukan dicicil. Ya. Kemudian 25-28 Juli kemarin kami juga dapat Unicorn Reward Hong Kong Disneyland. Kita jalan-jalan ke Hong Kong Disneyland gratis juga. Ini kita berkunjung ke Shenzhen, ini Hong Kong. Ini berkunjung ke Disneyland ya, ini dengan Pak Eko, leader Surabaya. Nah ini Disneylandnya. Nah ini Great Wall. Jadi Great Wall kedua kali saya datang dengan istri saya ya. Itu waktu konferensi kemarin di Tianjin. Kita berkunjung ke Forbidden City. Kita berkunjung lagi ke pabrik Tianxi. Nah ini Anda kebayang nggak? Tianxi itu punya museum sendiri. Perusahaan yang punya museum itu jarang. Ini punya museum sendiri berisi sejarah perusahaan Tianxi dari kecil sampai sekarang. Ada semua bukti-buktinya di sini. Kemudian orang bilang sering, Pak, kemarin saya sharing dengan grup, ada yang grup saya bilang gini, Pak, saya dibilangin katanya Tianxi mah bohong, nggak ada pabriknya Pak. Pabriknya mungkin di bawah kolong jembatan katanya. Wah keterlaluan, bener nggak? Ini pabriknya ada saudara ya. Dan ini pabrik baru. Ini gambar ya, market baru. Ini tahun depan lah baru jadi ya. Kita konferensi di sini. Ini bangunan ini melengkung ini sudah ada. Kita konferensi di sini lapangan ini ya. Bangunan ini saya lihat udah jadi. Mana bisa lihat ini kenyataan ya. Nah ini bangunannya sudah jadi ya. Tahun depan konferensi di sana lagi, ini pasti udah jadi. Nih gambarnya ya. Nah ini terima reward bersama downline, Bapak Reza ya. Kemudian, nah ini saya terima kapal pesiar waktu itu ya. Kemudian apalagi? Nah ini bersama teman seperjuangan yang dapat kapal pesiar dari Indonesia ya. Nah ini foto afirmasi saya dengan Andri, dengan Pak Hijo Berlian. Waktu itu sih saya mengembangkan di Lampung ya. Kita ke pantai. Kita bilang, ini kita foto ya. Suatu saat kita yang harus dapat kapal pesiarnya. Itu tahun 2005 ya. Nah kenyataannya ada saudara. Peraih reward pertama kali Andri Lianto, Oktober 2007. Saya kemarin China, September 2008. Tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi, tungguin aja 1-2 tahun lagi pasti penerima. Benar gak? Afirmasi, foto afirmasiin. Nah ini family of freedom. Jadi impian saya ingin punya keluarga yang bebas. Artinya apa? Bebas uang, bebas waktu, dan bebas pikiran. Ya, itulah salah satu yang saya bisa sharingkan buat Anda ya. Nah, mungkin di sini orang sukses itu didefinisikan ada kesempatan yang lewat dan Anda mau ambil keputusan untuk jalankan dengan serius, maka ujungnya sukses. Kenapa? Tapi di dunia itu banyak orang yang nggak sukses. Kenapa? Satu, banyak orang sering melihat kesempatan, tapi dia cuma menunda-nunda dan cuma menganalisa. Sehingga kesempatannya lewat begitu aja. Lewat gitu aja. Kalau nggak percaya, Anda pernah nggak dengerin ya? Mungkin orang tua Anda atau teman Anda atau teman orang tua Anda pernah bilang gini, sayang ya, dulu Bapak, kalau tangan ini Bapak beli, wah kita udah kaya raya loh nak.
Artinya apa? Dulu beliau punya kesempatan untuk beli, tapi beliau sia-siakan kesempatan. Kedua, ada orang yang sebaliknya. Pak, saya mau berjuang apapun Pak, asal saya bisa sukses. Yang ngomong gitu. Tapi sayangnya kesempatannya gak lewat. Akhirnya apa? Hidupnya biasa-biasa aja. Nah hari ini Anda sudah melihat kesempatan itu. Kesempatan di depan Anda, tinggal Anda jalankan serius. 1-2 tahun lagi Anda bisa menikmati hasilnya. Itu ya. Nah kedua, impian terbesar saya adalah bebas waktu, bebas pikiran, dan bebas uang. Itu yang terbesar. Kenapa? Karena terus terang pengusaha itu kalau sukses, uang punya. Tapi hampir gak punya waktu untuk keluarganya. Bahkan stresnya luar biasa. Tidak bebas pikiran. Tapi di bisnis CNC saya menemukan kita bisa bebas waktu, bebas pikiran, dan bebas uang sekaligus. Sekaligus, itu yang terus terang sulit. Itulah kelebihan bisnis CNC dibandingkan dengan bisnis konvensional lainnya. Justru inilah saya lihat kebebasan inilah yang saya harus kejar mati-matian. Sebelum waktu yang diberikan Tuhan kepada saya habis. Waktu saudara. Waktu itu, kebebasan waktu itu yang paling mahal di dunia. 1 detik yang sudah lewat itu Anda gak bisa bayar seberapapun untuk Anda bisa kembaliin. Paling mahal di dunia itu ada bebas waktu. Karena itu jangan nunda-nunda lagi ya. Kalau Anda sudah melihat kesempatan, segera jalankan dengan serius. Maka 1-2 tahun lagi Anda bisa merubah masa depan Anda jauh lebih baik. Itu kedua. Ketiga, saya percaya setiap hari Anda pasti berdoa. Ya, saya yakin hari ini Anda datang enggak kebetulan. Sore hari ini Anda datang itu enggak kebetulan. Karena apa? Orang lain enggak datang, tapi Anda datang hari ini. Anda loh yang datang hari ini. Artinya apa? Doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Saya yakin hari ini Anda sudah melihat ada sebuah peluang yang begitu luar biasa yang bisa merubah masa depan Anda jauh lebih baik. Jauh lebih baik saya bilang. Kedua, Anda juga sudah melihat banyak orang buktinya sudah maju ke panggung ini sebagai pemenang. Anda sudah lihat buktinya. Tinggal satu, Anda mau gak ambil keputusan yang serius jalankan bisnis ini. Maka 1, 2, 3 tahun lagi Anda bisa merubah masa depan Anda jauh lebih baik untuk orang-orang yang Anda cintai. Cuma tinggal satu, ambil keputusan hari ini, jalankan dengan serius. 1, 2 tahun lagi Anda bisa merubah masa depan Anda jauh lebih baik. Sekian dari saya dan sukses buat Anda semua. Go Freedom!